Ini satu lagi cerita. Saat dia SD, saat dia masih kecil, dia adalah penjual pengecer minyak tanah. Dia bawa minyak tanah, dia jualan, keliling kemana-mana. Itulah Jailani Sutomo. Salah satu kiatnya dia adalah, kalau saya menjual minyak tanah bisa sukses, pasti saya bisa menjual produk lain dengan lebih sukses. Jadilah dia VP Pelumas, Vice President Pelumas Pertamina. Kalau bensin, solar dan lainnya itu adalah subsidi kan, tapi kalau Pelumas bebas bersaing. Waktu itu, waktu dia pegang, Pelumas Pertamina itu 10% pasarnya, hanya sedikit sekali. Dipegang Jailani meningkat sampai 50%, sekarang udah 85%. Sehingga Jailani Sutomo akhirnya dipromosikan menjadi Direktur Pemasaran Pertamina dan memegang seluruh distribusi BBM Pertamina. Nah, ini kata-kata teman-temannya, dia nggak mau nulis, soalnya orang ini kan malas nulis di Jailani ini. Tapi intinya dia itu sangat membumi, merakyat, bijaksana, santun, tidak NATO deh, tapi betul-betul nih gitu-gitulah. So, ada ininya, ada message-nya di semua nanti. Satu lagi cerita, seorang insinyur sipil namanya Indira Pasti, panggilannya EN. Tahu, ada yang kenal mungkin? Jangan saya anaknya Pak. Enggak ya, enggak ada, saya tahu saya Indira kan di sini. Indira Pasti itu adalah insinyur sipil, tapi sejak dia di mahasiswa, hatinya tuh selalu resah. Hatinya tuh selalu bergeser ke sana kemari, pokoknya apa ya, resah aja. Contohnya dia waktu mahasiswa nih, ikut ke Tokyo gitu, sebagai duta apalah gitu, nggak kuliah di sipil, kerja di sipil, lulus dari sipil ITB, kerja di Bita Engineering. Bita Engineering mungkin di sini ya, ada di Bandung, tapi dia nggak kerja di Bita, kerja diterima di Bita, kerja sebentar. Oh, gue pengen ke Kanada deh, Bondani Narno mau ngadain pameran, gue ikut gitu kan. Ikutlah dia ke sana kemari, pokoknya belum menemukan kehidupannya lah. Udah, lama dia masih single nih. Lama kawinlah dia dengan suaminya inilah. Ditanya sama suaminya, kamu sebenarnya maunya apa sih dalam hidup ini? Kamu maunya apa? Mau jadi apa sih sebenarnya? Mau jadi insinyur sipil? Nggak kelihatan jadi insinyur sipilnya. Mau jadi ahli pameran juga nggak kelihatan. Aku sebenarnya pengen jadi akuntan. Suaminya juga takut. Kaget. Kok rupanya kamu selama bertahun-tahun ini kamu ya yang kamu ingini dengan yang kamu tekuni itu beda. Karena dia pengen jadi akuntan tapi nggak pernah sekolah akuntan. Oke deh, kalau memang kamu jadi akuntan, be one of the best gitu. Oke, ternyata emang jago sih, orang Indira juga jago. Akhirnya setelah suaminya tanya, apa sih kamu? Cuma mau di rumah atau serius? Ya berkarir dong, katanya gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, ya udah mau berkarir apa? Terus dia bilang, saya ingin di MNC dan menjadi accounting dan financing gitu. Dan dia tekuni jadi dokter nih, dokternya dokter keuangan, ya kan, aneh juga ya. Tapi she is one of the best, dan salah satu dari kurang dari 10 orang international CPA. Jadi certified public accountant itu kan banyak ya, tapi dia nggak banyak yang international recognized. Dia termasuk di itulah Indira. Tapi ada message-nya juga. Saya belum cerita semua pesan-pesannya ini. Pasti anda akan nanti menghadapi hal-hal seperti itu. Memilih karier, memilih jalan kehidupan, memilih, ya kan pasti nih kan macam-macam nanti kan. Nah, oke. Ini ada lagi satu, yang terakhir nih. Ini menarik ceritanya. Ini adalah Nanang, matematika ITB, Nanang Kuswara. Lulus dari ITB, ayahnya meninggal. Nanang, kamu anak lelaki tertua, kata ibunya. Pulang dari sini. Kamu pulang kampung. Kenapa, Bu? Ini bisnis ayah, bisnisnya sih biasa-biasa aja. Bisnis ayah membuat bata, nggak ada yang ngurusin. Jadi kamu yang sekarang harus bikin bata.
Jadi dia pulanglah alumni ITB dengan rasa keinginan yang tadinya pengen bekerja di mana kayak gitu, balik dia ke kampung atas permintaan ibunya membuat bata di kampungnya. Dibuatlah bata, 1 bata, 2 bata, 1000 bata. Tapi lama-lama dia pikir, ngapain gue bikin bata ya? Pada saya alumni ITB katanya gitu. Terus dia bilang, ibu, bolehkah saya memberikan income sebagaimana hasil produksi bata ini, tapi saya nggak harus menjual bata. Kenapa? Habis panas bikin bata gitu. Saya kepanasan gitu. Oke, anyway, singkat kata dia kerjalah dia di Hilton. Dia kerja di Hilton. Yang menarik adalah akhirnya jadi direktur operasi Hilton untuk sekarang namanya Sultan ya. Sultan ada 2 kan, ada apartemennya di belakang dan ada hotelnya di depan. He's the operation direktur. Dia membuat manual untuk pengelolaan hotel yang dipakai oleh Hilton di seluruh dunia. Hebat ya. Nah, inilah kata-katanya dia. Filosofi kerja seorang Nanang Kuswara. Salah satu kebahagiaan saya adalah menjalankan konsep agama yang saya yakini merupakan tugas sebagai manajer operation. Itu yang bagi yang muslim pasti tahu artinya. Berguna bagi sesama. Hidup adalah kerja, sedang kerja pasrah. Sejatinya juga ibadah. Kebahagiaan yang dirasakan bila bersikap ihsan, itu ikhlas melakukan pekerjaan tanpa paksaan, karena dianggap sebagai kewajiban yang maha mengawasi walaupun tanpa evaluasi. Itu anak sama istrinya. Ya, tangkap nggak? Dikit ketangkap ya, sedikit. Oke, sekarang saya, satu lagi nih, sorry. Ini juga ada sama. Ini sekarang banyak wanitanya sini ya. Ini saya memberikan contoh tidak hanya pria, banyak wanita, karena dari 8 itu 4 wanita, 4 pria. Yeti atau Sofni Yeti Isnaildi itu alumni arsitektur, ya. Ikut suami lah, mungkin pasti nanti kalau ada cewek di sini kawin sama cowok ITB, mungkin lo ikut gue aja deh. Ada lah, ada 1-2, mungkin banyak, saya nggak tahu deh. Ya deh, ikut suaminya kerja di Semento NASA, suaminya anak ITB juga, kerja di Semento NASA. Istrinya, ya karena suaminya udah kerja, dia di rumah. Karena arsitek, dia bosan gue di rumah nih, arsitek udah sekolah lama-lama, udah kuliah di ITB susah, bikin tugas juga dimarah-marahin dosen, suruh di rumah doang kan gitu. Akhirnya dia berinisiatif. Pada saat itu Semento NASA sedang membuat gedung kantor di Sulawesi Selatan. Yeti berinisiatif, namanya Yeti ya, dengar-dengar di acara, mungkin acara-acara kantor atau perusahaan dia. Aku arsitek loh, boleh nggak aku memberikan jasa atau pokoknya magang deh gitu. Ya namanya juga direksinya dan ininya juga sahabat-sahabatnya semua, boleh Yeti, kamu daripada di rumah kamu ikut aja magang. Tapi rekan-rekan sekalian, apa yang terjadi? Yeti ternyata adalah one of the best dalam management training, motivation training. Ya, jadi dia tiba-tiba setelah dia masuk di arsitektur itu, ini nanti nggak ada cerita di sini. Dia ternyata setelah ikut di gedung itu menjadi pimpinan proyeknya, menjadi direktur perusahaan, anak perusahaan Semento NASA, karena dia mempunyai bakat memotivate orang lain yang tidak bakal kelihatan kalau dia tetap di rumah. Itu tulisannya dia nih kepada adik-adiknya nih. Pertama, tentukanlah apa yang kita kerja dan tentukan pula di mana kita akan bekerja. Lakukan penentuan pilihan ini persis seperti waktu kita memilih perguruan tinggi. Kenapa? Aduh. Emang bisa milih. Jadi memang betul. Jadi kamu sekali lagi waktu milih ITB kan kerja keras kan? Ya artinya harus belajar lah. Kalau nggak belajar kan nggak terima. Sama. Jadi milih kerja jangan asal. Ini nasihatnya dia loh. Carilah tempat di mana kita dapat meningkatkan kompetensi semaksimal mungkin. Carilah lingkungan yang dapat menunjang kita untuk menunjang kinerja yang maksimal. Walaupun ada pepatah, yang namanya berlian walaupun di dalam lumpur akan tetap berkilau.
Tapi seandainya berlian itu dirawat dan ditempatkan dalam etalase yang cahaya lampunya menunjang, kilonya pasti maksimal, ya kan? Tapi kalau berlian itu dalam lumpur, lama-kelamaan kilonya pun akan menurun. Jadi pertama, exercise memilih tempat bekerja, jangan asal-asalan. Kedua, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan, hanya pikiran kitalah yang sebenarnya membatasi. Ini Brian Tracy dia kutip. Ketiga, nyari sih boleh, tapi jangan buang-buang waktu. Segera melangkah agar lebih cepat sampai di tujuan puncak, sehingga insya Allah akan lebih banyak yang dapat dilakukan. Jadi sekarang punya 6 perusahaan, 7 mungkin sekarang udah selesai. Karyawannya banyak sekali dan sangat sukses. Tadinya istri dari seorang karyawan semen Penasa, itu suaminya tuh. Oke, sekarang dari 8 kisah, di dalam buku itu banyak lagi kisahnya, kalau bisa dibaca silakan. Ini kristal pertama. Inilah yang pertama. Ternyata saya perhatikan hampir semua itu mempunyai konsep landak. Bukan serigala, landak. Jadi tadi ya, Bambang Sadewo, Andreas Japar, Bibi Harbi Maharani, Jailani Sutomo, Yeti, Indira, setelah dia temukan bahwa Baby Ahnan merasa ini UKM adalah my passion, inilah yang bisa mendatangkan uang bagi saya, inilah yang saya bisa terbaik, dia landak, dia menjadi terus kayak orang landak gitu. Sewaktu Bambang Sadewo merasa bahwa dia bisa menjadikan pabrik PIM itu bagus, dia bisa menghasilkan produk untuk masyarakat Aceh, dia merasa itu sebuah passion, kepuasan dirinya, landak. Orang lain keluar dari Aceh, orang lain meninggalkan Aceh, takut kan? Ditangkal, dibawa ke atas hutan. Dia enggak, dia berhubungan, berkenalan dengan orang Aceh. Jadi serigala mengejar ke semua arah, tidak fokus dan kurang konsisten. Tapi kalau landak mengejar sebuah prinsip dasar, ya. It's okay. Baby Ahnan pun lompat-lompat, Indira pun lompat-lompat awalnya. It's okay. Tapi sekali kamu temukan dan kamu senang dan kamu bisa menghasilkan uang dan kamu bisa yang terbaik, landak. Inilah the 3 cycles of hedgehog concept. Hedgehog itu landak. Saya ambil dari mana? Buku Good to Great. Perusahaan-perusahaan dunia dan orang-orang hebat dunia ternyata selain baca buku The Secret ada konsep ini. Mereka menemukan irisan daripada 3 lingkaran, yaitu what is your passion, what is your economic engine, dan what can you be the best in. Ya. Jadi apa passion kamu? Jadi misalnya gini, gua passionnya melukis, gua seneng nih ngelukis, lukis, tapi nggak laku, itu nggak ada irisannya, ngerti nggak? Irisannya harus lukisannya laku, ngerti? Tapi lukisannya itu laku, kamu juga harus jadi pelukis terbaik di dunia. Terbaik di kabupaten dulu deh ya, kabupaten baru Jakarta gitu, baru di dunia belakangan gitu. Tapi harus jadi terbaik di mana-mana gitu, ya kan? Passion saya passion adalah membangun pabrik. Rancangan pabrik pasti udah pernah kan kuliah kan? Dulu waktu kita sekarang ya, oke. Rancangan pabrik, wah kayaknya keren ya bisa merancang pabriknya dulu. Saya menemukan passion itu pada saat saya di kuliah di TK. Wah, rancangan pabrik itu semuanya passion, bukan juga bikin passion. Sampai lama nggak datang-datangin duit karena perusahaannya nggak untung-untung kan, tapi gue masih passion, akhirnya ada untung. Setelah mulai tahu itu bisa mendatangkan uang dan itu passion, pertanyaan berikutnya, rekayasa industri bisa menjadi terbaik nggak di Indonesia, bisa menjadi terbaik nggak di Asia Tenggara? Mulai kita begitu. Jadi sekali lagi kita harus cari titik iris tersebut, jangan sampai hanya satu. Jadi passion inilah passion. Apa passion? Anda harus, kalau Anda cuma biasa-biasa aja, bangun pagi, ngantuk aku malas nih kalau kerja ngapain, itu berarti nggak ada passion. Tempat Anda bekerja, apa yang Anda lakukan, not passionate. Jadi passion adalah selalu mengerjakan sesuatu membuat Anda nafsu, penuh motivasi.
Waduh, oke, ketemu? Mudah-mudahan. Susah tapi nggak semua bisa. Dan kalau belum di tempat yang kamu ada, carilah organisasi yang mempunyai tata nilai dan tujuan yang menggairahkan. Find it, cari. Tadi tidak semua orang langsung menemukan. Ya. Nah, cara melihatnya gimana? Cara melihatnya gimana? Nanti mulai kelihatan tuh. Kalau Anda bersemangat, ciri-cirinya gitu. Nanti kalau Anda bertemu antar angkatan nih, woi, lu kerja di mana? Lu kerja di mana? Gitu kan? Nanti insya Allah di dalam waktu lulus lah, kumpul lah, lulus, tenang lah. lulus, kerja lah ya kan gitu ya, lulus kerja atau punya usaha sendiri, oke. Setahun 2 tahun Anda ini, kumpul yuk, reuni kan gitu kan kira-kira ya, reuni. Yuk, gitu kan, makan gitu di mana gitu kan, makan, cari yang murah aja deh, pasti baru kerja soalnya. Nah, cirinya, kalau si orang itu menceritakan pekerjaannya dengan bersemangat, means you are passionate. Gua tuh kerjanya gini loh, gua bikin pabrik itu gini. Halo, mereka tuh, benar gua gini gitu. Jadi kalau memang kamu passionate, itu kelihatan dari saat kamu bertemu. Kalau ditanya sama orang tua atau teman atau lo kerja di mana sih? Tahu lah, gue males kerja gue. Ya. You are not passionate in your job. You are not passionate. Ya, itu ciri pertama, gampang lihatnya. That's kristal kehidupan yang ke-1. Ya, kristal kehidupan yang kedua itu adalah ini. Semua yang menuliskan kisahnya di buku-buku tersebut, di buku kami tersebut, selalu punya masterpiece ternyata. Semua orang sukses, semua orang yang berhasil, pasti ada masterpiece-nya. Nana Kuswara bikin Operation Manual Hilton. Andreas Siapar bikin alat pencuci darah murah. Jailani Sutomo menjual pelumas 10% jadi 50%. Ya kan? Yeti tadi itu yang membuat motivational training dan sebagainya. Nah, if you want to be successful, think in your mind. Buatlah sebuah masterpiece. Karena yang pelukis banyak, tapi Michelangelo, Avandi, Basuki Abdullah, karena ada masterpiece-nya kan? Bagus dan ada masterpiece-nya gitu, jadi harus ada masterpiece. Second kristal, gimana bikin masterpiece? Kerjanya gue belum. Tenang aja, kalau kamu nanti teorinya landak, kamu menemukan yang kamu cintai, kamu passionate dengan kerjaan itu, ternyata menghasilkan uang, ternyata nanti juga itu become the best in the world, bukan the best in Jakarta dulu deh, itu kamu bisa akhir-akhirnya nanti juga mendevelop masterpiece. Tapi itu memerlukan proses. Yang terakhir, kristal yang terakhir, dan saya juga kaget setelah menulis buku itu, adalah ini. Hampir semua yang sukses dan menuliskan kesuksesannya dan merasa sukses, itu semuanya selalu menuliskan bahwa pasangan hidupnya sangat berpengaruh dan sangat menentukan terhadap perkembangan karir mereka dan mengapresiasi dalam buku tersebut. Ya. Oleh sebab itu rekan-rekan semua, pacaran sih boleh-boleh aja, tapi benar-benar pilihlah pasangan hidup dengan yang secermat-cermatnya dan sebaik-baiknya. Karena sejarah membuktikan dan survei membuktikan bahwa ternyata it is really bukan sebuah joke. It is really a factor dalam your success.